Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, saya sendiri Muhammad Furkan sebagai juru bicara, ditemani oleh teman saya Ihsan Nabawi dan juga Muhammad Irfan Syahputra. Kami akan mempresentasikan hasil analisa kami terhadap analisis Porter 5 Force pada produk Hanasaka Puding, yang dimana pada poin-poin ini kami akan mengelompokkan poin presentasi kami ke dalam 3 tahap, yaitu pengertian analisis Porter 5 Force, ya jenis-jenis analisis Porter 5 Force, dan juga analisis Porter 5 Force terhadap produk Hanasaka Puding. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai pengertian analisis Porter 5 Force kepada teman kami Ihsan Nabawi. Baik, sebelum kita masuk ke materinya, kita harus tahu dulu apa itu analisis Porter 5 Force. Analisis Porter 5 Force adalah suatu metode yang digunakan untuk melakukan identifikasi dan analisa kekuatan kompetitif di dalam suatu industri yang mampu membantu menentukan kelemahan dan kekuatan dari industri tersebut. Selanjutnya ada bagian-bagian analisis Porter 5 Force yang akan dijelaskan oleh Muhammad Irfan Syahputra. Mohon maaf, Muhammad Irfan, soundnya masih di-unmute. Oke, terima kasih Furkan. Untuk selanjutnya yaitu analisis struktur industri dan strategi perusahaan akan didasarkan pada 5 faktor kekuatan utama, yaitu persaingan yang kompetitif, yang kedua kekuatan pemasok, yang ketiga kekuatan pelanggan, yang keempat ancaman produk pengganti, dan yang terakhir yaitu ancaman pendatang baru. Selanjutnya yaitu 5 Porter 5 Force model, yaitu threat of new entrants, yang kedua yaitu bargaining power of supplier, yang ketiga yaitu rivalry among exciting competitors, yang keempat yaitu threat of substitutes, yang kelima atau yang terakhir yaitu bargaining power of buyers. Porter 5 Force kami terhadap produk yang telah kami buat, yaitu Hanasaka Puding. Sebelum lanjut ke dalam analisis ini, kita harus mengetahui dulu atau mengenal lebih dalam dulu mengenai produk kami, yaitu Hanasaka Puding yang telah kami presentasikan minggu lalu, yaitu berupa puding yang berbahan dasar susu nabati, yaitu seperti susu soya ataupun susu almond yang vegan friendly dan juga tanpa menggunakan gula, atau di sini kami menggunakan pemanis stevia sebagai pemanis dalam produk kami. Dan juga pemanis stevia ini juga diuntungkan agar produk kami bisa dikonsumsi oleh para penderita diabetes di mana kita tahu sendiri penderita diabetes di Indonesia ini sangat banyak, dan juga khususnya di Aceh juga itu banyak sekali. Maka dari itu kami akhirnya membuat produk berupa Hanasaka Puding, yaitu puding berbahan dasar susu nabati dan juga menggunakan pemanis berupa pemanis stevia. Langsung saja kita akan masuk ke dalam analisis pertama, yaitu persaingan yang kompetitif, di mana kita mengetahui bahwasannya persaingan setiap produk yang telah kami jual ataupun yang telah kita masukkan ke dalam pemasaran itu pasti ada yang namanya persaingan. Dan di sini kita akan melihat apakah persaingan dari produk Hanasaka Puding ini termasuk persaingan yang kompetitif atau tidak. Maka dari itu jawaban kami adalah iya dan juga tidak. Mengapa demikian? Jika dibilang persaingan kami adalah persaingan yang sangat kompetitif, bisa dibilang iya. Karena kenapa? Seperti yang kita tahu bahwasannya produk kami itu adalah produk berbasis puding, di mana kita mengetahui sendiri bahwasannya puding itu sangat banyak yang telah beredar di pasaran. Nah, dan juga sudah bisa dinikmati dalam bentuk instan dan bisa dibuat oleh semua orang tanpa terkecuali anak-anak. Maka dari itu kita harus mengetahui dulu bahwasannya puding ini adalah produk makanan yang sudah sangat didengar oleh banyak orang, sehingga ketika mereka mendengar produk kami itu bukan menjadi sesuatu hal yang exciting ataupun sesuatu hal yang sangat interesting bagi mereka.
di mana produk kami itu harus terdengar sedikit exciting atau interesting kepada pihak konsumen. Maka dari itu persaingan yang kami buat itu juga tidak dapat dibilang kompetitif karena solusi kami adalah menciptakan produk berupa berbasis puding yang telah banyak beredar di masyarakat, tapi dengan menggunakan pemanis stevia dan bisa dikonsumsi oleh penderita diabetes. Dan itu kita mengetahui bahwasannya penderita diabetes itu sangat banyak dan juga itu akan memberikan dampak yang cukup baik kepada produk kami. Sehingga jika dibilang itu adalah persaingan yang kompetitif, ya, tapi kami memberikan solusi agar persaingan yang kompetitif ini tidak bisa menjadi suatu hal yang perlu dilakukan, perlu diamati lagi lebih dalam. Yang kedua mengenai kekuatan pemasok. Kita mengetahui sendiri bahwasanya pembuatan puding itu sangat mudah dan didasari oleh beberapa bahan saja. Bahkan dalam produk kami hanya menggunakan 4 bahan dasar, yaitu ada susu dan juga ada pemanis stevia dan ada agar-agar bubuk dan juga ada topping berupa buah dan buah atau sayur. Pada susu, kita mengetahui sendiri bahwasannya susu kedelai itu sangat banyak dijual di pasaran. Ataupun sebagai pengganti susu kedelai, kita menggunakan susu almond. Namun kita mengetahui sendiri bahwasan susu kedelai itu mungkin tergolong sangat murah, bisa dibilang kategorikan sangat murah, tapi ketika kami ingin menggunakan susu almond itu adalah susu yang belum banyak terdapat di Indonesia, bahkan produksinya mungkin hanya satu dari produsen yang sangat besar, yaitu Outside, yang merupakan salah satu produksi susu almond atau susu oat yang ada di Indonesia. Tapi susu nabati lainnya itu adalah hasil import dari luar negeri. Maka dari itu hasil-hasil produk dari luar negeri itu dikategorikan sebagai produk yang sangat mahal. Maka dari tapi kita menggunakan solusi kita bisa membuat susu nabati, yaitu berbasis dari soya yang mungkin sudah banyak beredar di pasaran dan juga itu bisa produksinya masih ada di Indonesia sampai sekarang. Maka dari itu untuk produk susu kami tidak terlalu mengkhawatirkan apakah kekuatan pemasok ini akan memberikan dampak yang sangat berarti. Dan juga kita harus mengetahui dulu susu ini sudah diberi harga tetap, tidak bisa naik ataupun turun. Mungkin bisa naik, tapi itu tidak menjadi suatu masalah bagi kami karena susu ini juga harganya juga sudah tetap dari pihak produksinya. Kemudian ada agar-agar jelly juga yang sama dan juga pemanis stevia yang bisa kami dapatkan secara alami yang sangat ini tanamannya sangat mudah ditemukan di mana saja, dan juga kalaupun tidak ada tanaman yang alaminya kita dapat membelinya secara online dan juga sangat banyak dalam bentuk apapun dari produsen yang ada di Indonesia, yaitu seperti ada Tropicana Slim dalam bentuk bubuk dan juga pemanis-manis stevia dalam bentuk cairan. Yang ketiga mengenai kekuatan pelanggan. Kita mengetahui sendiri bahwasannya pelanggan ini memiliki kekuatan yang sangat besar dalam membuat produk suatu produk saja sih kendala atau kekuatan pelanggan untuk membuat produk kami itu gagal, yaitu bahwasannya kami seperti yang saya ucapkan di pertama kali, bahwasannya kami itu menjual produk berbasis dasar puding, berbasis puding yang sangat ini sudah banyak didengar oleh banyak orang, sehingga seperti kita tahu mereka bisa membuat puding dengan sangat mudah, mereka bisa membuat jual. Maka dari itu kita harus bisa meyakini bahwasannya pelanggan itu memiliki kekuatan yang sangat besar untuk menjatuhkan produk kami. Akan tetapi kami bisa memberikan solusi bagaimana pelanggan ini tidak bisa tidak bisa menjadi suatu masalah untuk kami dalam meruntuhkan atau menggagalkan produk kami di pasaran tersebut, yaitu dengan cara kami memberikan pemanis stevia, di mana seperti yang kita ketahui sendiri, pemanis stevia itu mungkin jarang diketahui oleh banyak orang. Kami memberikan informasi yang baru bahwasannya stevia ini adalah tanaman pemanis yang lebih manis daripada gula, tapi bisa dikonsumsi oleh penderita diabetes. Maka dari itu kami mengetahui bahwasannya kekuatan pelanggan ini mungkin bisa menjadi ancaman yang sangat besar bagi kami. Akan tetapi kami akan melakukan semaksimal mungkin kemampuan kami untuk mempertahankan produk kami dan meningkatkan nilai jual kami berdasarkan hasil apa yang kami lakukan dari riset dan juga analisis ini. Selanjutnya akan dibahas oleh Ihsan Nandawi dan juga Muhammad Irfan Syahputra. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu ancaman produk pengganti. Untuk saat ini, produk pengganti belum menjadi ancaman yang sangat serius untuk produk Hana Saga Puding yang kami buat.
Mungkin untuk saat ini ada beberapa produk yang menjaminkan hal yang serupa atau yang sama seperti produk kami, yaitu sehat dan tanpa gula. Tetapi kami yakin ada yang produk pengganti tidak memberikan ancaman yang begitu berarti pada produk kami untuk membuka peluang usaha yang baru di Indonesia ini. Baik, yang berikutnya ialah ancaman pendatang baru. Masuknya pemain baru dalam industri akan membuat persaingan menjadi ketat, yang pada akhirnya dapat menyebabkan turunnya laba. Saat ini di Banda Aceh belum ada yang menjual puding yang bisa dikonsumsi oleh penderita diabetes. Dengan demikian, produk kami akan bertahan cukup lama, walaupun dengan adanya pendatang baru, karena kami merupakan salah satu puding pertama di Banda Aceh yang menggunakan pemanis stevia, dan bisa dikonsumsi oleh penderita diabetes sekalipun maupun masyarakat lainnya. Baiklah, cukup sekian presentasi kami mengenai analisis Porter 5 Force kami, yaitu mengenai analisis dari produk Hanasaka Puding. Kami harap dari analisis ini kami dapat mengetahui bahwasannya ada ancaman-ancaman yang dapat menggagalkan produk kami, tapi kami akan memberikan solusi dan memberikan solusi dan juga dapat melancarkan semua usaha yang telah kami lakukan. Demikian saya sendiri Muhammad Furqan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.